Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Fahira, Marliana Diah Ramawati, Seni Moza Ikhtiar, dan Dewi Kopsoh Jamilah ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Personalia. Untuk pengertian manajemen personalia adalah manajemen yang berhubungan dengan perencanaan, pengerahan, dan seleksi pegawai pendidikan, uraian tugas, pelatihan, dan pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan, baik itu tujuan individu, perusahaan, maupun masyarakat. Untuk fungsi manajemen personalia dalam hal ini dikatakan sebuah upaya untuk mengelola sumber daya manusia agar terciptanya sumber manusia yang secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen personalia tersebut menjelaskan bagaimana dapat memanfaatkan pegawai secara efisien dan bekerja sama dengan kuantitas yang dapat dipertanggungjawabkan, menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana kerja yang menyenangkan antara individu yang bekerja sama. Yang kedua ada analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi yang lengkap dan benar mengenai jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah agar dari hasil analisis tersebut dapat disusun uraian jabatan yang lengkap dan akurat, termasuk juga spesifikasi jabatan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang jabatan tersebut. Biasanya analisis jabatan dilakukan sebagai langkah pertama dalam proses evaluasi jabatan. Bidang-bidang yang harus dianalisis dalam analisis jabatan yaitu kegiatan, yaitu semua tugas yang dilakukan pemegang jabatan yang berkaitan dengan jabatan itu, termasuk tugas umum dan khusus, tingkat kepentingan, tingkat kesulitan, serta besarnya tanggung jawab. Fokus utamanya adalah apa yang dikerjakan. Yang kedua adalah lingkungan pekerjaan, mencakup lokasi dan kondisi tempat kerja, supervisi yang diperlukan, jadwal kerja, serta ada atau tidaknya insentif khusus yang berupa uang atau bukan uang. Selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi adalah program dari suatu perusahaan agar dapat memilih karyawan yang paling tepat dan dalam jumlah yang tepat pula dari calon-calon yang dapat ditariknya. Analisis jabatan yang harus diseleksi yaitu pendidikan, pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, kesehatan, umur, bakat, dan kepribadian. Semua perusahaan harus bisa melakukan seleksi secara efektif dan efisien. Dengan demikian, metode seleksi yang dilakukan itu harus bisa memilih atau menetapkan karyawan yang paling tepat. Dalam melakukan seleksi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu seleksi harus efektif dan efisien, seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku, petugas seleksi harus profesional, keahlian petugas seleksi harus diperhatikan, pengertian orang yang tepat pada tempat yang tepat harus diartikan secara dinamis. Prosedur seleksi yang harus dilakukan adalah wawancara pendahuluan, pengumpulan data-data pribadi, pengujian, wawancara yang lebih mendalam, pemeriksaan referensi prestasi, pemeriksaan kesehatan, keputusan pribadi, dan orientasi jabatan. Selanjutnya, latihan. Latihan atau training adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan memperkembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari para karyawan sesuai dengan keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Proses latihan dilaksanakan setelah terjadi penerimaan karyawan, sebab latihan hanya diberikan pada karyawan dari perusahaan yang bersangkutan saja. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dengan mengadakan latihan, yang antara lain pekerjaan diharapkan lebih cepat dan lebih baik, penggunaan bahan dapat lebih hemat, penggunaan mesin dan peralatan diharapkan dapat lebih lama, angka kecelakaan diharapkan lebih kecil, tanggung jawab diharapkan lebih besar, biaya produksi diharapkan lebih rendah, dan kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin.
memudahkan pelaksanaan pendelegasian wewenang. Dalam melaksanakan latihan, pasti memiliki efek samping yang timbul yang tidak diinginkan, yaitu hilangnya sebagian waktu yang produktif, biaya yang terlalu tinggi, harapan dari karyawan yang terlalu besar, berpindahnya karyawan yang telah mendapat latihan. Selanjutnya adalah mutasi. Mutasi adalah penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, jenjang jabatan, dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Mutasi atau transfer terjadi kalau seorang karyawan dipindahkan dari satu bidang tugas ke bidang tugas lainnya yang tingkatnya hampir sama, baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun tingkat strukturalnya. Tugas mutasi, tujuan mutasi, tujuan utama mutasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, mutasi ini termasuk dalam fungsi pengembangan karyawan karena tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam perusahaan tersebut. Tujuan mutasi antara lain untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan, untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi, untuk pelaksanaan hukuman atau sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya, untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka. Ada 3 dasar atau landasan pelaksanaan mutasi karyawan yang kita kenal, yaitu merit system, seniority system, dan spoilage system. Merit system adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan prestasi kerjanya. Kemudian seniority system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja usia, pengalaman kerja dari karyawan bersangkutan. Yang terakhir yaitu spoil system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Promosi adalah suatu proses untuk menaikkan tenaga kerja kepada kedudukan manajerial saja, tetapi juga menyangkut setiap penugasan kepada pekerjaan yang lebih berat atau kebebasan beroperasi dengan kurang penyeliaan. Promosi biasanya diambil dengan kenaikan kompensasi bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Tujuan promosi yaitu mengubah sudut pandang dan tingkah laku pelanggan terhadap suatu barang atau produk, membentuk citra produk atau brand di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan oleh penjual atau pemilik brand, bersaing dengan kompetitor. Fungsi dari promosi yaitu informing, persuading, reminding, adding value, dan assisting. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Bisa juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Menurut Noto Atmojo, tujuan dari kebijakan pemberian sebuah kompensasi meliputi 1. Penghargaan terhadap prestasi karyawan, 2. Menjamin keadilan gaji karyawan, 3. Mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, 4. Memperoleh karyawan yang bermutu, 5. Pengendalian biaya, dan 6. Memenuhi peraturan-peraturan. Yang selanjutnya yaitu poin H, semangat dan kegairahan kerja. Semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seseorang dalam mengerjakan pekerjaan dengan baik serta disiplin untuk mencapai produktivitas yang secara maksimal. Pada prinsipnya, turunnya semangat dan kegairahan kerja disebabkan karena ketidakpuasan dari karyawan tersebut. Jadi, pada suatu pekerjaan agar terciptanya
hasil yang sangat optimal, dibutuhkan semangat dan kegairahan kerja dari karyawan tersebut. Yang selanjutnya yaitu poin I, pemutusan hubungan kerja, yang biasanya disebut PHK, adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang tertentu sehingga mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerjaan dan perusahaan tersebut. Apabila kita teliti, masih banyak pengangguran di sekitar kita, yaitu disebabkan karena PHK. Maka pengangguran di Indonesia ini sangatlah berkembang pesat karena pemutusan hubungan kerja ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari makalah kami, yaitu manajemen personalia, yaitu jenis manajemen yang berhubungan dengan perencanaan, seleksi pegawai, dan pengarahan pada karyawan. Tujuan dari personalia sendiri yaitu menjelaskan bagaimana dapat memanfaatkan pegawai secara efisien dan kuantitasnya dapat ditanggungjawabkan. Dan di perusahaan ini sangat dibutuhkan promosi yang maksimal untuk perkembangan perusahaan tersebut agar lebih pesat kembali. Mungkin itu makalah kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.